Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami mengenai bioteknologi konvensional. Jadi, bioteknologi konvensional adalah proses pemanfaatan mikroorganisme secara langsung untuk menghasilkan suatu produk dan jasa. Bioteknologi ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di industri makanan, pertanian, dan lain-lain. Ciri-ciri dari bioteknologi konvensional ini, yang pertama itu menggunakan mikroorganisme utuh dan langsung. Proses bioteknologi konvensional ini sepenuhnya bergantung pada peran mikroorganismenya. Misalnya pada pembuatan yogurt. Pada pembuatan tersebut itu dibutuhkan bakteri seperti Lactobacillus bulgaricus dalam proses pembuatannya. Nah, yang kedua, menggunakan prinsip fermentasi. Prinsip utama dari karakteristik bioteknologi konvensional yakni fermentasi. Fermentasi adalah proses yang menghasilkan energi untuk memecah senyawa menjadi senyawa sederhana dalam keadaan minim atau tanpa oksigen. Melalui proses fermentasi ini, kemudian diperolehlah produk akhir bioteknologi konvensional. Pengolahan dalam bioteknologi konvensional umumnya menggunakan alat-alat sederhana yang bisa mudah kita temui. Misalnya ember, panci, gelas, toples, dan baskom. Contoh pengolahan bioteknologi konvensional dengan alat sederhana seperti pembuatan yogurt, alat yang digunakan yakni panci, toples, alat pengaduk, dan termometer. Proses pengerjaan dalam bioteknologi konvensional juga terbilang sederhana. Cara mengelola bahan-bahan cukup mudah, tidak terlalu rumit. Dan yang kelima, tidak memerlukan keahlian khusus karena prosesnya yang dilakukan dengan cara yang sederhana. Maka dari itu bioteknologi konvensional dikerjakan oleh siapa saja dan tidak memerlukan keahlian khusus. Nah, ternyata tanpa kita sadari, produk bioteknologi konvensional ini banyak banget ya. Selain itu, produknya juga bisa kamu temukan di pasar atau supermarket di dekat rumah kamu. Contoh produk bioteknologi konvensional yang pertama itu adalah tempe. Makanan ini dibuat dari kedelai yang diproses melalui fermentasi oleh mikroorganisme seperti jamur kapang atau Rhizopus sp. Nah, yang kedua ada kecap. Kecap merupakan produk bioteknologi konvensional yang dibuat dari kedelai hitam yang difermentasi dengan mikroorganisme Aspergillus venti atau Aspergillus oryzae. Nah, yang ketiga ada roti. Roti merupakan produk bioteknologi yang paling membantu pemenuhan kebutuhan pangan manusia. Roti diproses melalui tepung terigu yang melalui proses fermentasi dengan bakteri Yeast cerevisiae. 4. Ada tape. Tape merupakan makanan fermentasi paling populer nih. Dibuat dengan singkong yang kemudian diproses fermentasi alkohol dengan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Dan yang kelima ada keju. Keju ini salah satu produk dari bioteknologi konvensional. Keju berawal dari susu yang kemudian difermentasi dengan bakteri Penicillium camembert atau bakteri mikroorganisme lainnya. Nah, produk yang dihasilkan sebenarnya masih banyak lagi. Namun, di luar dari itu semua, apapun yang dihasilkan, bioteknologi konvensional ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, yang pertama, bioteknologi ini itu menggunakan bahan yang harganya relatif murah dan mudah didapat di manapun. Nah, yang kedua, teknologi yang digunakan juga tergolong sederhana. Yang ketiga yaitu tidak memiliki dampak negatif jangka panjang serta bisa meningkatkan nilai gizi makanan. Kemudian ada kekurangan bioteknologi. Yang pertama, tidak ada perbaikan masalah genetik dan tidak bisa mengatasi masalah genetik yang sudah ada sebelumnya. Dan yang kedua, proses bioteknologi juga sangat mudah dipengaruhi oleh kondisi alam, antara lain suhu dan hama lingkungan tersebut. Nah, jadi sekian penjelasan hasil diskusi kami tentang bioteknologi konvensional. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum